Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, kita semakin mendekati hari pertandingan Indonesia ketemu Irak nih ya. Ketemu Irak, ketemu Filipina. Tapi sebelum ketemu Irak dan ketemu Filipina, Indonesia bertanding dulu teman-teman ya. Friendly match ketemu Tanzania. Ini di tanggal 2 ya, jam 16.00 WIB. Ya, jadi gini ceritanya teman-teman. Saya mau cerita tentang masyarakat Belanda. Ya, ini komentarnya seperti apa terhadap timnas Indonesia nih akhir-akhir ini ya. Jadi memang Indonesia itu teman-teman salah satu negara yang aktif di sosmed. Ya, salah satu di dunia ya, aktif Indonesia teman-teman. Netizennya luar biasa, apalagi netizen bola. Dan sejalan dengan perjalanan timnas Indonesia hari ini kan grafiknya lagi naik ya teman-teman. Jadi karena pemain timnas Indonesia itu banyak keturunan Indonesia Belanda, otomatis ya warga Indonesia ya warga Belanda ya mendengar, memantau gitu. Saya pantau beberapa media sosial teman-teman dan ada beberapa yang sempat lumayan viral. Itu sebenarnya udah lama ya kalau kita sering mantau bintang-bintang timnas Indonesia. Hari ini yang tadinya followernya cuma 50.000, 30.000, hari ini sudah jutaan. Itu karena netizen Indonesia teman-teman ya. Dengan penduduk Belanda sendiri kan cuma sedikit. Iya kan? Ya, begitu dia masuk timnas Indonesia, wah followernya udah langsung berjuta-juta. Itulah netizen Indonesia teman-teman. Aktifnya luar biasa. Terus apa hubungannya nih dengan berita hari ini? Ya, berita hari ini teman-teman ini menurut saya baik ya. Berita hari ini. Warga masyarakat Belanda sudah pada dengar nih. Ya kan? Pada dengar karena banyak podcast, banyak konten-konten yang memberitakan tentang pemain naturalisasi Belanda yang membela timnas Indonesia mulai banyak. Bahkan hari ini aja udah ada 17 ya yang mulai hampir selesai semuanya. Nah, itu keluarganya kan banyak juga tuh teman-teman ya. Suaranya udah kemana-mana, medianya udah jutaan orang yang nonton. Nah, dari situlah kita mantau teman-teman suara-suara masyarakat Belanda, khususnya keturunan Indonesia Belanda kan berjuta-juta orang. Teman-teman, masyarakat Belanda itu ya, yang turunan Indonesia itu jutaan loh teman-teman. Jutaan. Makanya banyak suara-suara masyarakat Belanda hari ini banyak yang mendoakan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Itu ya, itu yang ya menurut saya bagus ya, didukung. Bahkan pemain-pemain muda keturunan Indonesia yang di Belanda yang nggak dipanggil oleh timnas Belanda atau tim Orange ini ya terkenalnya, dia berharap bisa dinaturalisasi loh teman-teman. Bisa dinaturalisasi karena mereka ada darah Indonesia, itu energinya itu ke sana larinya. Coba kita lihat beberapa wawancara ya yang sempat viral, pemain-pemain muda Belanda keturunan Indonesia itu kebanyakan yang menduduki di posisi back, pemain tengah banding pemain striker ya, yang masih usianya 18 tahun, 17 tahun ya, 19 tahun, 20 tahun itu. Bahkan yang udah di atas 20 tahun, dia karena ada darah Indonesianya, dia ingin membela timnas Indonesia teman-teman. Pilihannya cuma dua, dia dipanggil timnas Belanda atau membela timnas Indonesia. Sekarang banyak yang antri ingin dipanggil PSSI. Kita sudah tahu ya, akhir-akhir ini Indonesia kan sudah masuk 4 besar Asia. Itu pun ya belum banyak yang dipanggil. Kebayang nggak nanti kalau udah diseleksi, yang benar-benar diseleksi, kualitasnya diseleksi, pelatihannya juga diperbaiki, terus fasilitasnya juga nanti ada training camp sendiri PSSI di IKN. Kebayang nggak Indonesia seperti apa nanti kuatnya. Nah, tapi kalau menurut saya ya teman-teman, dengan catatan pelatihnya yang kelas dunia teman-teman. Itu ya, jadi
pengalaman saya selama saya mengikuti perkembangan timnas ya, belasan tahun, itu kalau pelatihnya juga nggak berwawasan internasional atau nggak berwawasan dunia, dan dia nggak ngerti peta dunia seperti apa, ya nggak bisa. Ini kita begini kan karena ketum PSSI-nya, teman-teman. Ya, ini faktor ketum PSSI itu nomor satu, teman-teman. Jadi Erick Thohir itu melihat timnas itu kayak dari view-nya helikopter gitu, teman-teman. Dia memandangnya tahu ke bawah gitu. Indonesia ada di posisi mana tahu. Yaitu yang saya maksud pemimpin yang kelasnya dunia. Jadi gini loh teman-teman ya, pemimpin atau ketum PSSI itu kalau dia berwawasannya nggak dunia, dia nggak ngerti dunia itu sekarang sedang ada di titik mana. Ya, peta dunia ada di titik mana nggak ngerti. Nah, Erick Thohir dia helikopter view, teman-teman. Dia memandang ke bawah, tahu Indonesia posisinya di mana nih, sedangkan dunia ada di posisi ini hari ini. Ada di posisi angka 8 umpamanya, ya. Indonesia ada di posisi 5. Nah, Erick Thohir tahu tuh harus dongkrak nih Indonesia supaya ngejar ke posisi 8 supaya kita masuk posisi kelas dunia, kelas Asia dan kelas dunia gitu. Nah, yang berbahaya kalau kita memiliki ketum PSSI yang tidak berwawasan dunia, tidak berwawasan internasional, itu yang berbahaya. Makanya ketum PSSI sangat berpengaruh, itu yang pertama ya. Yang kedua, nah ini dia. Ketum PSSI itu harus memiliki kekuatan financial atau link ya. Jadi bisa ngelola PSSI atau timnas Indonesia nanti profesional. Kalau ketum PSSI hanya nggak bisa mengelola finansial, nggak bisa mengelola profitable, hal-hal yang profesional dan sehingga mendatangkan penghasilan, juga susah juga teman-teman. Kenapa tim bisa menjadi besar ya? Karena disokong oleh finance, disokong oleh kekuatan finance, teman-teman. Kalau finance nggak kuat, ya nggak bisa kuat. Di dunia sekarang seperti itu realitasnya. Bayangin aja ya, PSSI begitu Erick Thohir masuk punya utang 80 miliar loh. Gila nggak? Karena Erick Thohir itu memiliki kemampuan financial managerial dan dia memiliki link dan kebetulan dia Menteri BUMN juga, untuk beresin itu nggak susah bagi dia. Dia banyak sekali cara untuk mencari bagaimana cara melunasin itu utang. Ya, jual tiket, jual jersey, jual iklan, promosi kemana-mana, ya, cari macam-macam, CSR, ya linknya banyak sekali. Nah, sehingga masalah-masalah finance terpecahkan dengan keahlian manajerial itu. Nah, kalau nanti yang mengelola PSSI orang yang nggak tahu manajerial dengan baik, linknya nggak baik, linknya nggak bagus, wawasannya sempit, ya susah. Kita berpikir nanti pengganti Erick Thohir, seandainya dia sudah nggak jabat lagi, siapa pertanyaannya? Harus orang memiliki benar view, helikopter view, yang dia memiliki pengalaman, memiliki link, memiliki kekuatan finance, memiliki kekuatan manajerial, seorang profesional. Jadi semua harus terpenuhi, dan Erick Thohir hari ini memiliki itu semua. Itu ya teman-teman obrolan kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi topik-topik yang lain. Update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.